Selamat sore saudara semua, sore yang indah kita boleh datang menghampiri Tuhan. Kita percaya semua orang yang datang kepada Tuhan, sekalipun dalam keadaan yang buruk, dia akan pulang dengan keadaan yang baik. Karena dia bertemu dengan Tuhan, sumber sukacita, sumber kasih dan sumber kuasa. Oleh sebab itu mari pada sore hari ini kita sungguh-sungguh berharap, sungguh-sungguh percaya bahwa ketika kita datang menghampiri Tuhan, Tuhan akan menjamah kehidupan kita. Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita dan memberkati tiap-tiap kita. Sekali lagi mari kita tetap ingat ya saudara, bahwa penyembahan adalah sebuah kesempatan untuk kita melihat Tuhan. Sebuah kesempatan untuk kita mengalami kuasa Tuhan ketika kita memuji menyembah Dia. Dan saya berharap kita terus ingat, kita sedang memuji menyembah Tuhan, kita melepaskan berkat untuk anak-anak kita yang ada di Pondok Waras maupun di sekolah luar biasa maupun sidang jemaat Tuhan yang ada dalam keadaan yang sakit. Kita percaya saat kita meninggikan Tuhan, Allah bertahta, Allah bersemayam. Dan ketika Dia bersemayam kita akan melihat kuasanya dilepaskan. Semua teman-teman kita, semua anak-anak kita akan mengalami kesembuhan. Berapa banyak di antara saya yang percaya bahwa di dalam pujian ada kuasa. Mari kita akan berdoa menyerahkan acara kita pada malam hari ini. Bapa, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir di tengah-tengah puji-pujian kami ya Bapa. Biarkan kehadiran-Mu boleh menjamah setiap kami. Baik kami yang ada di rumah kami masing-masing. Engkau juga menjamah anak-anak kami di Pondok Waras. Engkau menjamah juga anak-anak kami yang ada di sekolah berkebutuhan khusus. Engkau juga melawat setiap umat-Mu yang ada dalam keadaan yang sakit. Biarkan kuasa pujian penyembahan akan kami menikmatinya ya Bapa. Engkau melepaskan kuasa-Mu ya Bapa. Dan kami semua boleh mengalami kesembuhan. Bawalah kami dalam pengalaman-pengalaman dengan Engkau. Sehingga mulut kami akan bersaksi, menceritakan betapa Engkau luar biasa. Betapa Engkau menyembuhkan kehidupan kami. Dan betapa besar kuasa-Mu menolong kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa, biarkan setiap umat-Mu yang ambil bagian di dalam acara ini, tidak ada satupun yang terlewat dari kuasa dan jamahan-Mu. Semua yang memuji Engkau akan mengalami Engkau. Semua yang memuji Engkau akan disembuhkan. Semua yang memuji Engkau akan mengalami terobosan-terobosan yang baru. Semua yang memuji Engkau akan beroleh jalan-jalan keluar daripada Engkau. Bahkan kami akan kagum akan perbuatan-perbuatan-Mu yang melakukan lebih banyak daripada yang kami pikirkan dan kami harapkan. Mari bangkitkanlah iman kami untuk kami berharap hal-hal yang besar saat kami memuji menyembah Engkau. Kami juga percaya ya Bapa, saat kami memuji menyembah Engkau, Engkau akan melawat kota kami. Hujan keselamatan, hujan pertobatan akan terjadi atas kota ini ya Bapa. Mari ya Bapa, siapkan kami. Biarkan bukan hanya mulut kami, tetapi hati kami, pikiran kami, seluruh kehidupan kami memuji Engkau. Dan semua orang yang memuji Engkau mengalami Engkau pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami selalu bersyukur untuk tiap-tiap kali kesempatan boleh datang menghampiri Engkau. Biarkan kami pakai kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mengalami Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan jam yang indah pada malam hari ke dalam tangan kasih-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian, mari sama-sama kita menikmati kasih dan kuasa Tuhan melalui puji-pujian, penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Haleluya. Angkatlah suaramu dan puji Dia. Amin. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia
sanggup, gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi. Sekali lagi, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Saudara, Tuhan sanggup memberkati anak cucu kita dimanapun mereka berada dan tinggal. Haleluya. Yes. Glory, haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga.
meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang. Sekali lagi, berbahagialah, berbahagialah yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Oh, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin, haleluya. Saudara, di dalam dunia ini tidak ada yang bisa membuat kita jadi tenang. Kita akan menjadi tenang kalau kita dekat dengan Tuhan. Amin, haleluya. Yes, haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia kota bentengku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Daripada nyala keselamatanku. Oh, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya.
saja aku tenang, oh daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia kota batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, saudara. Kalau kita dekat dengan Tuhan, tidak ada yang harus kita takutkan. Tidak ada yang harus kita khawatirkan. Karena Tuhan siap menolong dan menopang kita. Kalau toh kita jatuh, kita tidak akan dibiarkan tergeletak. Oleh sebab itu mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin melekat kepada Tuhan. Miliki kerinduan yang dalam akan Tuhan. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Katakan hanya dekat. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku
kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Oh, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Oh, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, sungguh indah bersamamu. Oh, sungguh indah bersamamu, Bapa. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, Bapa. Irala barara barara bayazo. Kami rindu Engkau Tuhan, kami rindu Engkau Bapa. Hanya Engkau yang kami butuhkan, hanya Engkau yang kami perlukan. Oh, Bapa, dekat denganmu Bapa, dekat denganmu Bapa, itulah kerinduan kami. Oh, haleluya, haleluya. Syakara barara barara bayaso, hirara barara 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 bayaso, hine tamaya sakaturi mitana yasa. Oh, haleluya, hirara rara bayaso, hina kata parara bayasi. Hanya Engkau Tuhan kerinduan kami. Engkaulah kerinduan kami Bapa. Rarabaya sekete pirararabala so. Inaya karararabatadaya so. Engkau kerinduan kami Bapa. Engkau kerinduan kami ya Tuhan. Dekatmu Bapa, ada ketenangan di jiwaku, ada kekuatan baru. Inayo kerabatan ya sendiri, irarara bayasa, alabarara balabarara balabarara balabarara. Irarara bayasa sendiri. Irarara bayasa kata para labayasa. Inatumia karana tanayasa. Irakala barala matu yasandi. Irala bayasu kana tamayasa. Irarara mayase.
selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, oh ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, oh ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, oh ku ingin selalu bersekutu denganmu Bapa. Menikmati hadiratmu, oh biarlah rohmu Tuhan tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Sekali lagi katakan, ku ingin selalu. Saya mengundang hambanya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Menikmati hadiratmu, biarlah rohmu Tuhan tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Yes, God. Sungguh indah bersamamu, Selamanya. Ya Papa. Ya Papa. Bapa, seperti pujian yang kami naikkan kepadamu, biarkan kami semua yang datang kepada Engkau boleh menikmati Engkau ya Bapa. Menikmati kebahagiaan, menikmati hadirat-Mu, menikmati jamahan-Mu. Kami mempercayai Engkau ada. Kami mempercayai bahwa Engkau sungguh-sungguh akan melakukan karya yang besar tiap-tiap kali kami beriman dan percaya kepada-Mu ya Bapa. Malam hari ini biarkan Engkau akan membawa kami masuk lebih dalam. Engkau membimbing kami lebih dalam. Untuk kami masuk dalam pengalaman-pengalaman pribadi dengan Engkau ya Bapa. Demi satu nama yang ajaib, nama kekasih jiwa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita lihat sebuah ayat firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-4. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bisa dilihat dalam terjemahan versi mudah dibaca ya saudara. Ayat ini mungkin bisa lebih mudah untuk kita mengertinya. Begini ya, hanya satu permintaanku kepada Tuhan,
yaitu yang paling kuinginkan. Biarkan aku tinggal di rumah Tuhan selama hidupku, bersenang-senang atas keindahan Tuhan dan memakai waktu di dalam istananya. Sekali lagi ya saudara, saya rindu apa yang diinginkan, yang dialami oleh Daud itu menjadi pengalaman kita. Pertanyaannya begini ya, saya tidak tahu saudara ini punya berapa banyak macam keinginan. Tetapi Daud punya satu, dan yang satu itu yang paling dia ingin. Yaitu apa saudara? Ada di rumah Tuhan. Nah begini, dia punya keinginan untuk diam di rumah Tuhan itu bukan tanpa alasan. Lihat ya. Alasannya apa? Kenapa dia sangat ingin? Kenapa yang dia paling ingin yaitu rumah Tuhan? Kenapa? Karena dari ayat-ayat yang kita baca, dia bilang rumah Tuhan adalah tempat dia bersenang-senang. Rumah Tuhan adalah tempat dia menikmati keindahan Tuhan. Rumah Tuhan adalah tempat di mana dia akan menghabiskan waktu untuk mengalami Tuhan. Lihat ya saudara, kata kuncinya itu menikmati. Menikmati siapa? Menikmati Tuhan. Dan biarkan kita semua ya saudara menjadi doa kita kepada Tuhan. Biarkan acara worship at home ini membawa saudara dan saya menikmati Tuhan, bersenang-senang di hadapan Tuhan. Dan mengalami sungguh-sungguh Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sungguh-sungguh menikmati saudara. Istri saya saudara, kalau anak saya mau, anak saya itu hampir setiap minggu saudara, 1 atau 2 kali pasti minta izin. Dia menyebutkan, saya tidak bilang nama kafenya, nanti dikira pesan sponsor, tidak. Ma mau pergi. Nah, saya dan istri saya selalu bilang, kok enggak bosan ya? Hampir setiap minggu, kadang seminggu 2 kali pergi ke tempat itu. Nah, pertanyaannya, kenapa kok tidak bosan? Saya tidak tahu apakah semakin selalu ikut WAH ini semakin bosan atau semakin bergairah. Itu perlu direnungkan. Kalau kita bosan, mari kita kembali datang kepada Tuhan. Kalau kita bosan ya saudara, kehadiran kita pun itu Tuhan pun susah. Karena acara ini bukan dimaksudkan supaya lihat saudara setia, tidak begitu. Acara ini dimaksudkan supaya saudara menikmati Tuhan. Jadi seperti sebuah undangan. Undangan, ayo anak-anakku datang, makan, minum, makan, mengalami Tuhan, melihat Tuhan. Ini sebuah perayaan yang luar biasa. Dan percaya semua orang yang datang kepada Tuhan pulang keadaannya menjadi baik. Karena Tuhan berkata, siapa yang datang kepada Allah harus percaya Allah ada. Dan Allah memberikan upah atau hadiah bagi semua orang yang datang kepada dia. Oleh sebab itu ya saudara, WAH yang benar adalah WAH yang membuat mulut kita tidak berhenti bersaksi. Ya. Makanya saya berharap ya saudara kembali, kalau sungkan ya, dipikir dipaksa-paksa saksi, kasih saja sebuah kalimat pendek di YouTube. Hari ini saya disembuhkan. Hari ini saya mengalami lawatan sukacita. Hari ini saya beroleh kekuatan yang baru lewat acara WAH. Jadi begini ya saudara, apa yang saudara nikmati tiap-tiap acara WAH, jangan sampai kita melakukannya dan kemudian menjadi bosan. Tetapi mari, apa yang saudara nikmati tulis itu, supaya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saya masih melihat ya saudara, di YouTube tidak semua orang merespon dia. Saya kan sudah bilang, kalau sudah mengalami Tuhan, kasih tanda jempol.
atau kalau sudah mengalami Tuhan, tulis kata-kata singkat. Di apa itu? Di komen itu, ya, kata-kata singkat. Apa yang saudara alami dan saudara nikmati dari Tuhan. Nah, sekali lagi saya terus mendorong saudara, ini acara saudara menikmati Tuhan. Kalau saudara melakukan semua penyembahan dengan benar, maka saudara akan terus menambahkan jam-jam penyembahan saudara kepada Tuhan. Itu penyembahan yang benar. Daud menyembah Tuhan sekali. Dan ketika dia menyembah Tuhan sekali, dia mengalami hal yang luar biasa. Dia menyembah Tuhan 2 kali. Ketika dia menyembah Tuhan 2 kali dalam sehari, dia mengalami Tuhan lebih lagi, hidupnya lebih puas. Dia terus tambah. Sampai 7 kali dalam sehari dia memuji-muji Tuhan. Pertanyaannya, apa tidak bosan? Jawabannya tidak bosan, malah menikmati. Dan biarkan itu terjadi dalam acara worship at home kita. Amin. Menikmati Tuhan dan orang yang menikmati. Coba saudara pernah enggak? Teman saudara waktu liburan misalnya ke Bali atau ke luar negeri atau kemana. Kalau dia merasa liburan itu menyenangkan, sampai di rumah atau sampai ketika sudah bertemu dengan orang itu, apa yang akan saudara alami? Maka teman saudara itu akan cerita kepada saudara. Lah itu namanya kesaksian. Jadi sama ya. Acara WAH ini sama seperti kita sedang pergi liburan, anggaplah ke Bali, kemana. Sehingga ketika kita selesai WAH, seharusnya kalau saudara menikmati ada ceritanya. Jadi saudara yang ikut acara WAH malam hari ini, berapa banyak saudara yang mau cerita? Karena saudara mengalami Tuhan. Jadi coba saudara, saya kepengen tahun depan itu berubah suasana ya WAH itu. Bukan acara memuji setelah dengar khotbah. Lebih afdol bagi saya. Acara pujian dan kesaksian. Ya kan? Jadi memang kesaksian. Orang yang memuji Tuhan akan mengalami Tuhan. Orang yang memuji Tuhan pasti disembuhkan. Orang yang memuji Tuhan pasti beroleh kelegaan. Itu hukumnya begitu. Kenapa? Karena memang dalam pujian ada kuasa. Tuhan memberikan pujian untuk membungkam musuh. Tuhan memberikan pujian supaya kita berkemenangan di dalam kehidupan kita. Pujian penyembahan adalah senjata rohani yang luar biasa ketika kita mempergunakannya. Kita lihat kemenangan demi kemenangan dan kuasa iblis dihancurkan ketika pujian dan penyembahan dinaikkan oleh umat Tuhan. Mari saudara, mari kita betul-betul percaya ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Mari kita betul-betul mengalami dan menikmati hal-hal yang luar biasa. Amin. Dan kalau sudah menikmati, maka ayat ini tidak aneh. Kok yang diminta Daud kok mau di rumah Tuhan? Tidak aneh. Karena memang di rumah Tuhanlah tempat dia mengalami kesenangan yang luar biasa. Dan saya juga rindu di dalam penyembahanlah kita mengalami kesenangan yang luar biasa. Saya sekali lagi sudah berjanji kepada diri saya sendiri, tidak akan khotbah lama-lama kepada saudara. Saya hanya memberikan saudara dorongan, saya juga memberikan dorongan kepada diri saya sendiri. Yang penting kita mengalami Tuhan dalam pujian penyembahan. Kita menikmati Tuhan dalam penyembahan. Dan kita boleh menjadi saksi yang luar biasa. Amin. Mari kita naikkan pujian itu ya saudara. Bisa tim musik ini keliling mana? Mari kita naikkan pujian. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Biarkan ini juga menjadi permintaan saudara. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, jangan biarkan aku WAH saja, tetapi biarkan aku menikmati acara WAH ini. Dan menikmati, betul? Halo?
Jadi kita akan bertumbuh ya saudara, tiap-tiap hari. Bukan setia saja WAH, tetapi kita menikmati acara WAH. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Satu hal Telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rahmat Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Katakan, aku rindu menikmati dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada haleluya, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan umur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Haleluya, dan haleluya, haleluya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Sekali lagi ya saudara, sore atau malam hari ini Tuhan sedang mengundang saudara untuk menyembah Dia. Dengan sebuah tujuan, saudara menikmati kuasa-Nya. Malam hari ini saudara yang ada dalam keadaan yang sakit, nikmati kuasa Tuhan menjamah kehidupanmu. Saudara yang mengalami kesusahan di dalam kehidupanmu, ada pergumulan, nikmati kasih-Nya akan menghibur engkau. Mari kita nikmati betul-betul Tuhan memberkati setiap kita, setiap kali kita datang menyembah Tuhan. Amin. Itulah kerinduan hati Tuhan. Dia bukan hanya melihat, kepengen lihat saudara menyanyi. Kerinduan hatinya ketika saudara datang, saudara menikmati kuasa-Nya, menikmati kesembuhan, menikmati berkat-berkat yang terbaik dari Dia. Dan menikmati baiknya, mari nikmati. Dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman. Mari bersama-sama katakan, dan menikmati baiknya. Mari jamaah, yes Allah, kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman. Mari sekali lagi katakan, dan menikmati, dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati haleluya kasih-Nya, haleluya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Mari kita meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan.
Mari kita percaya Dia ada setiap kali kita datang menghampiri Dia. Dan itulah alasan kita datang. Karena Dia memang ada. Dan Dia bukan hanya ada, tetapi tiap-tiap kali Dia menyediakan upah atau hadiah. Saudara, nikmatilah tiap-tiap kali kita datang. Menikmati upah dan hadiah yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Dan percayalah, tidak ada hadiah atau upah yang lebih baik yang diberikan oleh seorang manusia dibanding dengan apa yang Tuhan bisa berikan di dalam kehidupan. Kalau sudah bisa melihat hati Tuhan, tiap-tiap sore Dia rindu memberkati saudara. Tiap-tiap sore Dia rindu memberikan pemberian yang terbaik. Pemberian yang mungkin belum pernah saudara bayangkan. Karena Dia sangat mengasihi kehidupan kita. Dan biarkan semua yang mengikuti acara ini, tiap-tiap sore sudah mengalami sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Dia menjamah kehidupan kita. Dia memberkati kehidupan kita dengan luar biasa. Mari tujukan hatimu kepada wajah-Nya. Tujukan hatimu kepada tangan-Nya. Tangan yang luar biasa, wajah yang penuh kasih. Tujukan kepada kehadiran-Nya. Dia tidak pernah bersembunyi ketika kita mencari Dia. Bahkan Alkitab menuliskan Dia akan menyatakan diri berulang-ulang. Supaya kita mengenal Dia sebagai Allah yang hidup. Dia memang ada dan nyata di dalam kehidupan kita. Bapa, kami rindu. Biarkan acara penyembahan kami membawa kami dalam pengalaman-pengalaman yang lebih dalam untuk mengalami Engkau. Yang sakit boleh mengalami bahwa Engkau menyembuhkan kami ketika kami datang. Kami boleh melihat juga Engkau memakai pujian penyembahan yang kami panjatkan untuk memberkati anak-anak kami. Baik di pondok waras maupun di sekolah sehingga mereka juga beroleh kesembuhan. Mari ya Bapa, buktikanlah dirimu. Engkau ada. Dan biarkan kami semua yang melakukan acara worship at home betul-betul menikmati bait-Mu ya Bapa. Betul-betul menikmati kuasa-Mu. Hamba melepaskan berkat untuk setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam acara ini. Biarkan kami bukan hanya setia, tapi biarkan Engkau membukakan mata rohani kami untuk melihat Engkau. Engkau memberikan kami kelaparan yang baru untuk mengalami terobosan-terobosan yang baru lewat pujian dan penyembahan. Kami percaya saat kami memuji menyembah Engkau, Engkau akan membawa kami dalam hal-hal yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh datang menghampiri Engkau pada malam hari ini. Kami menaikkan syukur kami. Kami naikkan hormat kami kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Mari angkat tanganmu. Demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkatnya perkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.